Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Devin Permana dari manajemen R15A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Cashless Society terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen IBK 1957. Yang pertama ada latar belakang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad. Di latar belakang, bagi sebagian besar mahasiswa, mengelola keuangan merupakan tantangan tersendiri karena mungkin saja untuk pertama kalinya, sebagian besar dari mereka mengelola keuangan tanpa diawasi oleh orang tua. Mahasiswa harus dapat mengatur keuangan mereka untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dalam perkuliahan maupun hal lain seperti membeli buku, membayar transportasi untuk pergi maupun pulang dari kuliah, membayar tempat tinggal jika mahasiswa tersebut merantau, membayar kontribusi dalam mengikuti kegiatan seperti seminar, dan lain sebagainya. Literasi keuangan itu sendiri merupakan pengetahuan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan agar terhindar dari masalah keuangan. Literasi keuangan mencakup kemampuan individu untuk memahami konsep keuangan dasar, mengelola anggaran, serta membuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab. Dalam konteks mahasiswa yang umumnya berada pada usia produktif dan aktif dalam memanfaatkan teknologi, peralihan menuju gaya hidup tanpa uang tunai menjadi semakin signifikan. Di sini ada batasan dan rumusan masalah. Batasan masalahnya yaitu agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada penelitian ini menggunakan literasi keuangan dan cashless society. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen IBK 1957. Yang kedua, bagaimana pengaruh cashless society terhadap parsial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen IBK 1957. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh literasi keuangan dan cashless society secara simultan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen IBK 1957. Di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen IBK 1957. Pengaruh cashless society secara parsial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa IBK 1957. Pengaruh literasi keuangan dan cashless society secara simultan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa manajemen IBK 1957. Di sini ada kajian pustakanya. Yang pertama, manajemen dan manajemen keuangan, fungsi dan unsur, dan rasio keuangan. Yang kedua ada current ratio, divisi, fungsi, dan indikator. Yang ketiga ada debt to equity ratio, yaitu definisi, fungsi, dan indikator. Yang keempat, debt to asset ratio, ya ada definisi, fungsi, dan indikator. Dan yang kelima ada return on asset, fungsi, dan indikator. Di sini ada kerangka pikirnya. Literasi keuangan mempengaruhi perilaku konsumtif, cashless society mempengaruhi konsumtif. Literasi keuangan dan cashless society mempengaruhi perilaku konsumtif. Di sini juga ada hipotesis penelitian. Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif. H1-nya diduga literasi keuangan secara parsial berpengaruh signifikan bernilai positif terhadap rasio perilaku konsumtif. Ya, H2-nya ada diduga cashless society secara parsial berpengaruh signifikan bernilai positif terhadap rasio return on equity. Dan yang ketiga, pengaruh literasi keuangan dan cashless society terhadap perilaku konsumtif. Diduga literasi keuangan dan cashless society secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Metode penelitiannya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengambilan data berupa kuesioner yang disebar pada mahasiswa manajemen kampus IBK 1957, yang kemudian hasil kuesioner tersebut akan diolah menggunakan aplikasi SPSS menggunakan metode analisa regresi untuk mengetahui pengaruh dari variabel yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2024. Desain penelitiannya menggunakan kode deskriptif jenis riset pengembangan dengan menggunakan pengembangan data panel Imana dapat dijelaskan dan dipaparkan terhadap
penelitian yang akan dilakukan mengenai perkembangan suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Ada variabel penelitian, variabel yang terkait atau dependen. Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri serta menjadi perhatian utama peneliti. Yang kedua ada variabel bebas, independent variable. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terkait, baik itu secara positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Jenis dan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner yang telah disebarkan pada mahasiswa manajemen kampus IBK 1957. Data kuesioner tersebut berisi skala-skala Likert yang kemudian diolah menggunakan SPSS. Teknik pengumpulan datanya yang pertama metode studi pustaka, yaitu dengan melakukan telaah pustaka dan mengkaji berbagai literatur pustaka. Yang kedua metode kuesioner, yaitu teknik sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh data primer dari responden. Di sini teknik penempatan sampel yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan metode sampel acak. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel random sampling. Teknik pengolahan datanya dikumpulkan diolah dengan menggunakan komputer dengan software Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 26. Teknik analisa datanya yaitu uji asumsi klasik, multikolinearitas, dan autokorelasi. Ketiga dari regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis, uji T dan uji F. Yang keempat ada koefisien determinasi, parsial dan simultan, koefisien korelasi, parsial dan simultan, dan service solution, SPSS versi 26. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.